Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Hari ini saya ingin mengajak kita untuk merenungkan bagian firman Tuhan. Saya ingin memberikan judul renungan kita pada kesempatan hari ini adalah penuhilah panggilan pelayananmu. Sebelum kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman ini, saya mengajak kita untuk berdoa di hadapan Tuhan. Mohon pimpinan, penyertaan Tuhan dalam kita memahami kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan Allah yang sungguh baik dalam segala rencana Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Sungguh Tuhan, kami mendapati bahwa semuanya sangat baik adanya. Tuhan, terima kasih atas karya keselamatan Tuhan yang telah Tuhan nyatakan melalui Kristus Yesus bagi kami, dan telah Tuhan kerjakan di dalam karya Roh Kudus. Biarlah itu yang terus bergema di dalam hidup kami, agar kami sebagai anak-anak Tuhan menghidupi arti panggilan pelayanan Tuhan. Tuhan, kalau saat hari ini kami diberi kesempatan sekali lagi untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan, kiranya Tuhan yang memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya mengajak kita membuka bagian Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-28 ayat 30 dan 31. Nanti kita akan lanjutkan di dalam 2 Timotius 4 ayat 1 sampai yang ke-8. Dan Paulus tinggal 2 tahun penuh di rumah yang disewanya sendiri itu. Ia menerima semua orang yang datang kepadanya dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa. Ia memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Kita lanjutkan pembacaan bagian berikutnya di dalam 2 Timotius 4 ayat pertama sampai yang ke-8. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil, pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Sampai sejauh ini pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang bukan hanya mendengar, tetapi juga melakukannya di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, 3 bulan terakhir ini, kita sering mendengar istilah COVID-19, Corona, lockdown, stay at home, social distancing, pakai masker, dan cuci tangan. Bahkan sebulan terakhir kita sangat akrab dengan istilah new normal. Bapak Ibu Saudara, beberapa hari yang lalu saya tergelitik dengan sebuah tulisan yang diunggah di salah satu media sosial yang berjudul New Normal adalah matinya hyper realita. Dikatakan di situ, new normal sebenarnya adalah back to the normal atau kembali kepada normal. Justru kehidupan kemarin itu yang abnormal. Makanya dia mengatakan bahwa new normal adalah matinya hyperrealita. Pertanyaannya bagi kita adalah, apa itu hyperrealita? Sederhananya begini Bapak Ibu. Kita beli segelas kopi Starbucks dengan harga 40.000. Mengapa segelas kopi Starbucks begitu mahal? Anggaplah harga dasar kopi itu 7.000. Maka 33.000 sisanya adalah membayar harga sewa sofa outlet.
dan membeli simbol Starbucks. Angka 33.000 itulah hyperrealita. Dengan kata lain, hyperrealita adalah sebuah kondisi mental yang menganggap sesuatu itu nyata dan kita butuhkan melebihi kebutuhan dasar kita sendiri. Istilah hyperrealita diperkenalkan oleh salah satu seorang filsuf Prancis ya, dalam bukunya tentang simulacra. Tentu saja kita sesungguhnya tidak akan menemui hyperrealita seperti kemarin, andai saja tidak ditemukan yang namanya Facebook, yang namanya Twitter, Instagram, atau media sosial yang lain. Tiba-tiba datanglah COVID-19. Mendadak kita semua takut keluar, takut berkerumun, aktivitas kita di luar rumah kita batasi. Apa-apa serba di rumah, maka tagar stay at home selalu kita dengar. Kemana-mana menggunakan masker. Kita paranoid dan harus cuci tangan setiap saat, setiap waktu. Lalu, bagaimana nasib para hyperrealista, yaitu para pelaku hiperrealita itu? Ya, Starbucks menjadi sepi, kafe-kafe tutup, mall tak ada pengunjung, tidak ada orang yang mengupload image-image atau gambar-gambar mereka di outlet untuk mendongkrak citra diri mereka. Pertanyaannya bagi kita, masihkah relevan kebutuhan akan luxury atau kemewahan, prestis atau gengsi, high sosial atau status sosial yang tinggi? Masih mungkinkah kita membutuhkan itu? Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sesungguhnya dalam semuanya itu manusia sedang terjebak menciptakan diri mereka seperti apa yang dunia inginkan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jangan-jangan kita sebagai anak-anak Allah atau murid-murid Kristus, kita juga sudah terjebak dalam hal yang sama, yaitu menciptakan diri seperti apa yang diinginkan dunia dan bukan seperti apa yang diinginkan oleh Allah. Kita juga sedang terjebak mengikuti tren-tren dunia masa kini yang diperbudak oleh kebutuhan akan luxury, kemewahan, prestis atau gengsi, status sosial yang tinggi untuk mendongkrak citra diri dunia dan bukan citra diri Allah. Lantas bagaimana caranya supaya kita tidak terjebak lagi di dalam kehidupan yang demikian ketika kita hidup di dalam dunia yang semakin maju dengan media sosial yang terhubung secara global? Allah menghendaki agar kita sebagai murid Kristus hidup untuk memenuhi panggilan melayani Tuhan dan bukan melayani dunia. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hari ini kita sama-sama akan belajar dari dua perikop yang kita baca tadi berkaitan dengan kehidupan Rasul Paulus ketika menjalani hidupnya untuk memenuhi panggilan Allah. Bapak Saudara yang terkasih, Kisah Para Rasul 28 ayat 30-31 mengatakan bahwa Paulus tinggal selama 2 tahun di rumah yang disewanya. Dia menjadi tahanan dengan status yang begitu bebas, sehingga dia dengan leluasa dapat mengabarkan Injil. Tuhan benar-benar membukakan jalan bagi Injil selama 2 tahun hidup Paulus di Roma, dari Yerusalem hingga mencapai jantung kekaisaran Romawi. Adakah yang berpikir bahwa inilah yang terjadi di dalam kurun waktu kurang dari 30 tahun? Adakah Petrus membayangkan hal ini ketika mereka berdoa di dalam rumah sebelum Roh Kudus turun atas mereka? Siapakah yang dapat membayangkan bahwa pada akhir kitab Kisah Para Rasul yang ditulis oleh Lukas, Injil telah menjangkau sebagian besar dunia yang dikenal? Dan siapakah yang dapat menyangka bahwa Roma menjadi kota yang di dalamnya berdiri jemaat yang besar? Tetapi karya Roh Kudus tidak dapat dihentikan oleh siapapun. Dia tidak pernah berhenti memanggil orang-orang datang kepada Kristus. Dia tidak pernah membiarkan rasul-rasul dan pengabar-pengabar Injilnya tenang, walau hanya sementara di dunia. Mereka terus digelisahkan dengan kerinduan yang suci untuk menyaksikan Kristus ke seluruh dunia. Demikian juga Paulus. Selama 2 tahun pertamanya di Roma, dia terus mengabarkan Injil Tuhan. Kitab ini berakhir di sini. Walaupun pada waktu kitab ini ditulis Paulus belum mati.
Dia telah dipenggal oleh orang Romawi di kota tersebut. Kota yang sama di mana dia memberitakan Injil Kristus Yesus dan menyerahkan dirinya menjadi martir Kristus. Satu hal yang sangat dia idam-idamkan, akhirnya Tuhan izinkan terjadi. Dia diizinkan mati bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tentu hal demikian itu dimiliki oleh orang-orang yang tahu betul arti hidup di dalam Tuhan. Makanya tidak heran kalau di dalam surat 2 Timotius yang dituliskannya sendiri, di bagian ayat yang ke-6 dikatakan, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Paulus tahu betul arti hidupnya di dalam Tuhan. Paulus tahu bahwa hidup memenuhi panggilan Tuhan adalah hidup memberitakan Injil Kristus kepada orang-orang yang ada di sekitarnya dan mengorbankan dirinya bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dari sini kita dapat belajar bahwa orang-orang yang tahu arti hidup di dalam Kristus akan habis-habisan, mati-matian memenuhi panggilan pelayanannya untuk membangun citra diri di dalam karya keselamatan Kristus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kitab Kisah Para Rasul bagian terakhir ini tidak menuliskan akhir kehidupan Paulus. Maksudnya, Lukas ingin mengingatkan pembacanya pada masa kini bahwa kitab ini bukanlah biografi tentang sang rasul. Kitab ini bukan tentang Paulus. Kitab ini adalah tentang Injil Kristus Yesus yang disebarkan oleh Allah Roh Kudus melalui perantaraan Paulus dan para rasul yang lain. Oleh sebab itu tidak heran kalimat terakhir dari bagian ini dikatakan demikian. Tanpa rintangan apa-apa, ia memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Injil kerajaan Allah tidak terhalangi oleh apapun. Badai besar di laut tidak bisa merintangi Injil kerajaan Allah. Pemerintah Romawi tidak bisa menghalangi Injil kerajaan Allah. Pemimpin agama yang korup dan kejam juga tidak dapat menghalangi kerajaan Allah diberitakan. Bahkan kelompok ekstremis Yahudi yang keras dan bingal sekalipun tidak dapat menghalangi Injil kerajaan Allah dinyatakan. Bahkan ketika sang Rasul Kristus mati, itu pun tidak dapat menghalangi kerajaan Allah dinyatakan. Gema Injil, berita kerajaan Allah masih mendengung dan berita itu masih terdengar sampai saat hari ini. Maka tidak heran kalau Paulus menuliskan surat kepada Timotius akan perintah yang begitu agung untuk mengabarkan Injil itu. Di dalam 2 Timotius 4 ayat yang kedua, di situ dituliskan, beritakanlah firman. Gema atau pesan untuk memberitakan firman itu dinyatakan Paulus kepada Timotius. Siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah, dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Bapak Ibu Saudara, meskipun kita hanyalah sekelompok kecil orang di tengah ribuan banyak orang, bahkan puluhan ribu orang yang belum percaya kepada Kristus, bukankah ini yang dilakukan oleh Petrus, rasul-rasul dan Paulus? Memberitakan Injil. Meskipun itu berarti kita harus pergi ke tempat yang jauh, ke tempat orang-orang yang belum pernah mendengar berita Injil. Gema, beritakanlah Injil itu masih harus dilakukan. Kita pergi ke tempat tersebut. Beritakanlah firman, walaupun di tengah-tengah badai sekalipun. Saat hari ini kita ada di dalam pandemi, kita harus tinggal di rumah kita masing-masing. Kita tidak bisa melakukan apapun dengan leluasa. Kita tetap harus memberitakan Injil. Di ayat yang ketiga di situ dituliskan, karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinga mereka.
akan tiba waktunya orang-orang lebih suka mendengar dongeng, kata-kata penghiburan palsu dan kebohongan. Tidak ada yang senang kebenaran. Namun bagaimana agar hal itu tidak terjadi? Jawabannya sama. Beritakanlah firman. Bapak Ibu, Saudara yang terkasih, kondisi apapun tidak akan pernah menghalangi gaung berita firman itu dikumandangkan. Karena Allah Roh Kudus tidak bisa dibatasi oleh apapun di dalam hidup kita. Selain itu, Paulus mengingatkan kepada Timotius di ayat yang berikutnya, ayat yang kelima. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Biarlah kita yang meneruskan tongkat estafet saat hari ini untuk memberitakan Injil. Tidak lagi hidup sembarangan. Kuasailah dirimu dalam segala hal. Dunia menawarkan kehidupan untuk membangun citra diri yang luxury, penuh dengan kemewahan. Dunia menawarkan prestis. Dunia menawarkan status sosial yang tinggi. Sangat mudah bagi kita terjebak dan terseret untuk ikut membangun citra diri dunia yang demikian apabila kita tidak hati-hati. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika saya menyampaikan bagian ini bukan berarti saya anti terhadap media sosial. Tidak. Bagaimana jika internet dan media sosial ternyata adalah tools yang Tuhan berikan untuk kemudahan kita mengenalkan Kristus kepada dunia? Apakah kita sudah menggunakannya dengan benar dan maksimal? Seperti yang dilakukan oleh Paulus. Di dalam segala keterbatasannya dia menjadi tahanan Roma. Dia memakai berbagai cara untuk menyambut orang dan memberitakan Injil kerajaan Allah kepada semua orang. Saat hari ini pun kita diperhadapkan dengan kondisi yang sama. Kita dibatasi ruang dan gerak kita karena ada pandemi COVID-19. Kita tidak bisa leluasa untuk melakukan aktivitas seperti sebelumnya. Bahkan sekarang kita sudah mulai memasuki masa new normal di dalam kehidupan kita. Pertanyaannya, apa yang bisa kita lakukan dengan kondisi new normal ini dalam memberitakan Injil dan memenuhi panggilan pelayanan kita? Bapak Ibu Saudara yang terkasih, new normal memang akan membatasi pertemuan dan jumlah jemaat beribadah secara offline, tapi tidak dengan online. Justru ini menjadi masa di mana percepatan dalam pemuritan bisa terjadi. Apa yang bisa kita pelajari dari sini? Terkadang apa yang kita anggap sebagai sebuah kemunduran, justru Allah pakai untuk kemajuan yang lebih besar. Pada tanggal 9 Januari 1985, Pendeta Risto Kulisev, seorang gembala gereja aliran kongregasional di Bulgaria, ditangkap dan dipenjara selama 8 bulan. Kisah ini dituliskan di dalam tulisan John Piper, Coronavirus and Christ. Selama mendekam di dalam penjara, ia memperkenalkan Kristus dengan segala cara yang ia bisa. Ketika akhirnya bebas, ia menuliskan sebuah tulisan seperti ini. Baik orang-orang di dalam penjara maupun penjaga penjara mengajukan banyak pertanyaan. Ternyata pelayanan kami lebih berbuah di sana dibandingkan apa yang dapat kami harapkan di gereja. Allah lebih dilayani oleh keberadaan kami di dalam penjara daripada waktu kami masih bebas. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, seringkali ini menjadi cara Allah. Tidak menutup kemungkinan dalam kondisi kita saat hari ini dalam segala keterbatasan kita. Tuhan bisa pakai segala keadaan keterbatasan kita untuk menyatakan karyanya, memberitakan Injil firman Tuhan. Bukankah Dia Allah Roh Kudus, Allah yang tidak bisa dibatasi dan dibendung oleh apapun? Ketika Allah menghendaki firman-Nya dinyatakan kepada dunia, maka itulah yang akan terjadi. Tugas kita sebagai anak-anaknya, tugas kita sebagai murid-murid Kristus adalah memenuhi panggilan itu untuk menjadi serupa dengan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita.
yaitu mengabarkan Injil keselamatan. Dan biarlah spirit yang sama yang ada di dalam kehidupan para rasul pada waktu itu dalam menjalankan panggilan pelayanannya, spirit itu juga ada di dalam hidup kita. Beritakanlah firman, nyatakanlah kepada dunia bahwa Injil kebenaran kerajaan Allah harus dinyatakan kepada siapapun yang membutuhkan keselamatan. Kiranya kebenaran firman Tuhan hari ini menguatkan kita kembali untuk kita hidup di dalam panggilan kita, memenuhi panggilan pelayanan di dalam Tuhan. Amin. Kami datang penuhi panggilan-Mu Tuhan, dengan apa yang dapat kami berikan. Kami penuhi amanat agung-Mu, menyelamatkan jiwa yang tersesat. Kami datang penuhi panggilan-Mu Tuhan, dengan apa yang dapat kami berikan. Kami penuhi amanat agung-Mu, melayani yang lelah dan terbeban. Urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Suci, berikan hati yang terbeban dan penuh kasih ilahi. Penuhi kami dengan kuasa dari tempat yang tertinggi, dan teguhkan semua kesaksian. Kami datang penuhi panggilan-Mu Tuhan, dengan apa yang dapat kami berikan. Kami penuhi amanat agung-Mu, melayani yang lelah dan berbeban. Urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Suci, berikan hati yang terbeban dan penuh kasih ilahi. Penuhi kami dengan kuasa dari tempat yang tertinggi, dan teguhkan semua